Dengan apa kita menjadikan dinding agar kita bisa terhindar dari azab Allah? Bintisalul awamir wajtinabin nawahi, dengan melaksanakan yang diperintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, itulah buah daripada takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'addal jannata li'ibadihil muttaqin wa ja'alan nara lizzalimin wal fasiqin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa adba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Senantiasa kita menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik dan hidayah serta izin dan inayah, kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadithus tsamina asyar an Abi Dzar Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'din nusakh hasanun sahih. Hadis yang ke-18 dari 40 hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta, takwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan dalam keadaan apapun. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringkan perbuatan jahat dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu menghapus akan perbuatan yang jahat. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah engkau kepada manusia dengan budi pekerti yang baik. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam hadis yang ke-18 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, menerangkan 3 hak
seorang manusia yang mesti dia laksanakan. Pertama, hak Allah. Yang kedua, hak dirinya sendiri. Yang ketiga, hak manusia selainnya. Yang pertama adalah hak Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada dan dalam keadaan apapun. Nah, ini yang pertama. Takwa kepada Allah baik waktu senang atau pada waktu susah. Takwa kepada Allah baik waktu miskin atau waktu kaya. Takwalah kepada Allah baik sewaktu menjadi rakyat biasa atau menjadi seorang petinggi atau pejabat negara. Takwalah kepada Allah dalam segala apapun dan dimanapun engkau berada, baik di tengah manusia, baik di tempat sendiri. Kita dituntut untuk selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah hak Allah yang ada pada kita yang mesti kita laksanakan. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama menjelaskan mengenai pengertian takwa. Apa itu yang dimaksud dengan takwa? Karena tidak sedikit ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk bertakwa. Tidak sedikit hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan, memerintahkan agar kita bertakwa kepada Allah. Nah, apa itu takwa dan apa manfaatnya itu takwa, sehingga begitu sering Allah memerintahkan kita untuk bertakwa? Para ulama menjelaskan takwa itu adalah artinya ittikhadul wiqayah min azabillah. Takwa itu artinya bahwa kita membuat satu pemeliharaan diri agar terhindar dari azab Allah. Takwa kita membuat satu dinding agar kita selamat dari hal-hal yang tidak kita inginkan, baik di dunia maupun di akhirat. Ittikhadul wiqayah min azabillah. Dengan apa kita menjadikan dinding agar kita bisa terhindar dari azab Allah? Bintisalul awamir wajtinabin nawahi, dengan melaksanakan yang diperintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, itulah buah daripada takwa. Bila mana kita melaksanakan apa yang diperintah Allah, kita mampu menjauhi yang dilarang Allah, berarti kita sudah membuat satu dinding. Kita membuat satu perisai daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama kita dalam berbagai macam kitab menjelaskan betapa banyak faidah takwa kepada Allah, berapa banyak manfaat takwa kepada Allah. Oleh karena itu Allah selalu mewasiatkan kepada manusia agar bertakwa kepadanya. Yang pertama dijelaskan oleh para ulama bahwa manfaat takwa itu adalah mahabbatullah, kecintaan Allah. Apabila kita ini mampu takwa kepada Allah dalam keadaan apapun dan di mana juga pun, yang kita peroleh adalah satu, kecintaan Allah. Ini sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat mahal apabila kita mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran 76, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu mencintai orang yang takwa kepadanya. Nah, kalau sudah kita dicintai oleh Allah, maka bagaimanapun keadaan kita pasti selalu bahagia, pasti selalu senang, baik di dunia ataupun di akhirat, karena kita sudah punya modal yang besar, punya modal yang kuat, yaitu kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, faidahnya takwa, qabulul a'mal, diterima ibadah, diterima amal perbuatan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Hanya saja Allah itu menerima ibadah orang yang takwa. Orang yang tidak takwa artinya tidak diterima Allah amal ibadahnya. Karena itu kalimat innama, hanya saja artinya. Nah, oleh karena itu para muhibbin, Rasulullah dalam berbagai hadis menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima ibadah seseorang yang di dalam perutnya ada sesuatu yang diharamkan Allah. Karena orang yang memakan yang diharamkan Allah itu bukan orang yang takwa. Dalam hadis yang lain beliau menjelaskan bahwa Allah tidak menerima sembahyang seseorang yang mana pakaiannya itu ada 1/10 daripada yang diharamkan Allah. Artinya kita nukar baju punya 100.000, ada 10.000 duitnya nang kada halal, 90.000 nang halal, nukar baju 100.000. Dibawa sembahyang, Allah kada menerima sembahyangnya. Kenapa? Karena ini kada takwa orangnya. Kenapa kada takwa? Wani memakai baju nang haram itu. Kita suka menggibah, suka menyambati orang, lalu kita sembahyang, lalu kita beribadah, ibadah tertahan di langit pertama, ditolak. Karena ini bukan ibadah orang yang takwa. Kita iri dengki kepada manusia, beribadah sebanyak-banyaknya, amal ibadah kita tertahan sampai langit yang kelima, kemudian ditolak karena ini ibadah dari orang yang bukan takwa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi hendaknya sebelum kita melakukan suatu ibadah, kita pastikan dahulu diri kita adalah orang yang takwa, agar ibadah kita itu diterima oleh Allah. Kita berdoa lawan Tuhan, jelas sudah doa kita kada kabul, doa kita kada diterima kalau sebelum berdoa itu kita masih belum masuk golongan orang takwa. Sembahyang kita, membaca Quran kita ditolak oleh Allah. Nah, jadi ini faidahnya takwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima ibadah orang yang takwa kepadanya. Yang ketiga, faidahnya takwa adalah al-hifz wal hirasah minal a'da. Kita terpelihara, kita ditolong oleh Allah dari kejahatan dan tipu daya musuh. Umpamanya ada berisi musuh, kita kada akan kalah, kita kada akan mampu diperdayanya kalau kita takwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Jika kalian itu sabar dan takwa kepada Allah, tidak memudaratkan kepada kalian tipu daya mereka sedikit jua pun.
Kayak apa aja orang hendak menipu, orang hendak menjabak, orang hendak menyakiti, ditolak oleh Allah, dipelihara oleh Allah kita apabila takwa kepadanya. Ini jaminan Al-Quran, jaminan Al-Quran, jaminan Allah. Yang keempat, faidah taqwa an-najat minasyada'id wa husul rizqil halal. Orang yang takwa itu akan selamat dari kesusahan dan dia akan dapat rezeki yang halal. Jadi orang yang takwa itu hidupnya kada akan sengsara, selalu ada jalan keluar dari tiap-tiap kesulitan, baik masalah dirinya, baik masalah keluarganya, baik masalah tetangganya, baik masalah usahanya. Orang yang takwa ini selalu selamat dari kesulitan-kesulitan, karena diberi Allah jalan keluar dari segala kesusahan. Dan orang yang takwa terhindar daripada hidup sengsara dengan dapatnya rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan bagian jalan keluar dari tiap-tiap kesusahan. Allah berikan dia rezeki dari yang tak terduga-duga. Yang kelima, orang yang takwa kepada Allah akan diberikan Allah al-bisyarah indal maut, gembira menjelang kematian. Orang yang mestinya susah, huru hara, ketakutanan hendak mati, orang yang takwa sebaliknya, dia mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, bagi mereka itu kegembiraan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang keenam, faedahnya takwa an-najat minan nar, selamat dari neraka, kada akan dijilat api neraka. Allah menjelaskan, tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang takwa itu. Dan yang ketujuh, al-khulud bil jannah, orang yang takwa itu kekal di dalam surga. Sebagaimana firman Allah, wa'iddat lil muttaqin, bahwa surga itu disediakan untuk orang yang takwa kepada Allah. Ini hanya 7, mungkin lebih 100 manfaat faedahnya bila mana kita menjadikan takwa itu sebagai pekerti, sebagai kelakuan, sebagai akhlak kita. Karena orang yang disebut muttaqin, orang yang disebut takwa itu orang yang selalu menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangannya, berhak disebut muttaqin. Lain orang angin-anginan, karena ada berduit rajin beribadah, bila sudah ada duit lupa kepada Allah, bila karena sakit ingat kepada Allah, sewaktu sihat lupa kepada Allah. Nah, ini bukan termasuk golongan orang yang takwa, karena takwanya ini takwa kada menatap, takwa kada menatap takwanya, sehingga kada bisa disebut muttaqin, orang yang takwa. Orang yang disebut sebagai muttaqin, orang yang takwa itu adalah orang yang menjadikan takwa pekertinya, menjadikan sifat dirinya, selalu menjunjung apa yang diperintah Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pertama pesan Rasulullah SAW, ittaqillah haitsu ma kunta. Takwalah kepada Allah dimanapun dan dalam keadaan apapun. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, bersabda beliau, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutkan kejahatan itu dengan perbuatan baik.
niscaya perbuatan baik itu menghapuskan kejahatan. Pengertian kejahatan itu para ulama membagi ada dua. Ada kejahatan yang masuk dalam golongan kabair, dosa besar. Seperti durhaka kepada kedua orang tua, minum arak atau yang memabukkan, berzina, riba, membunuh orang. Itu contoh-contoh dosa yang besar. Nah, ini kejahatan terhapus dengan perbuatan baik yang namanya taubah. Artinya kalau dosa-dosa besar itu kada ada jalan lain yang bisa menghapusnya selain tobat. Orang yang melakukan perzinahan, berapa ribu rakaat saja sembahyang kada bisa menghapus dosa perzinahan. Orang yang melakukan riba, beberapa ribu rakaat sembahyang kada akan bisa menghapuskan riba, karena itu termasuk dosa besar. Dan dosa besar la yamhuha illa taubah, tidak bisa menghapus akan dia kecuali tobat. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi berfirman, Ibn Adam uzkurni min awalin nahar sa'ah wa min akhirin nahar sa'ah aghfir laka ma baina dhalik illa al-kabair aw tatub. Hai manusia, berzikirlah kepadaku di awal siang sesaat. Mbak sembahyang subuh gitu Tuhan kita disuruh berzikir satu mat. Dan di akhir siang berzikir satu mat. Aku ampuni dosa-dosa antaranya kecuali dosa besar. Nah, itu mesti tobat kepada Allah. Kejahatan yang kedua dinamakan saghair, dosa yang kecil. Yamhuhat taubah awil a'malus salihah, dosa-dosa yang kecil ini bisa terhapus dengan tobat, bisa pula terhapus dengan perbuatan baik sesudahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallah wa bihamdi fi kulli yawmi mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Siapa yang membaca, siapa yang mengamalkan subhanallah wa bihamdi 100 kali sehari, digugurkan dosa-dosa dari tubuhnya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Dosa-dosa kecil. Contoh dosa-dosa kecil seperti kita ar-ridha bil munkarat as-saghair. Kita ridha dengan kemungkaran yang saghair. Itu dosa kecil. Mestinya kita dengan yang mungkar itu kada senang. Ini senang. Nah, satu dosa. Dosa apa? Tergantung munkarnya. Kalau yang munkar itu kafir, kita ridha dengan kekafirannya, kafir juga kita. Kalau yang munkar itu dosa besar, kita setuju dengannya, dosa besar juga. Kalau yang munkar itu dosa kecil, kita setuju, ya dosa kecil juga. Nah, termasuk dosa kecil adalah ar-ridha bis-saghair, ridha dengan dosa kecil. Kadang-kadang kita kadang melakukan satu dosa. Kita melarang istri kita memakai pakaian yang membuka aurat. Kita melarang anak perempuan kita memakai pakaian yang membuka aurat. Tetapi kita ketujuh melihat TV nang pemainnya membuka aurat. Ketujuh kita.
tuju melihat orang nang berjalan bulang bulit berbuka aurat. Ini ar-ridha, setuju. Ini termasuk satu dosa yang seringkali kita kadang menyadari bahwa itu adalah dosa. Nah, kalau demikian bisa terhapus dengan perbuatan-perbuatan baik, seperti subhanallah wa bihamdi 100 kali. Nah, menghapus dosa-dosa di mata seperti itu. Rasulullah bersabda lagi, man qala la ilaha illallah thalatha marrat fi yawmihi kanat lahu kafaratun likulli dhanbin asabahu fi dzalikal yaum. Siapa yang mengata la ilaha illallah 3 kali dalam sehari, itu adalah menebus dosanya pada hari itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali menghapus dosa pada hari itu. Maksudnya dosa-dosa yang tidak tergolong besar, nah, dosa-dosa kecil. Ini yang dimaksud oleh sabda beliau tadi, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Para muhibbin rahimakumullah, yang ketiga pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Bagaimana budi pekerti yang baik itu? Dan apa faedahnya orang yang berbudi pekerti yang baik? Rasulullah menjelaskan, innal abda la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sha'im al-qa'im. Seseorang itu, kata Rasulullah, bisa memperdapati derajatnya orang yang selalu salat, selalu puasa, dengan sebab dia baik budi pekerti. Orangnya kada penyembah yang sunat, orangnya kada pemuasa sunat, tapi budi pekertinya baik. Nah, ini bisa memperdapati orang-orang yang banyak sembahyang sunat dan banyak puasa sunat. Contoh-contoh budi pekerti yang baik adalah al-karam, pemurah. Orang yang pemurah itu merupakan salah satu tanda baiknya budi pekerti. Rasulullah menjelaskan, khaslatani la yakunani fi mu'min su'ul khuluq wal bukhl. Ada 2 perkara, kata Rasulullah, yang tidak ada dalam diri orang beriman. Ada 2 hal yang tidak ada dalam diri orang yang beriman. Pertama, budi pekerti yang jahat. Kedua, kikir. Yang kedua, tanda-tanda husnul khuluq itu adalah bastul wajah, manis muka. Bahasa kitanya kada perangutan. Yang ketiga, kaful adza, kada mau mengganggu orang. Tanda-tanda budi pekerti yang baik, baik tingkah lakunya, baik tutur katanya, baik pekerjaannya, kada mengganggu orang lain. Yang keempat, ihtimal ini artinya menyandang gangguan-gangguan orang, kada melawani gangguan-gangguan orang, disariki orang, diapai orang, disandangnya, kada membalas apalagi menzalim. Nah, ini contoh-contoh yang baik akhlak itu. Sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa kitab yang mensyarahkan hadis ini, ada seorang laki-laki mempunyai istri yang jahat budi pekerti. Artinya berisi bini
bini ini budi pekertinya kada kau dikisah lagi. Hendak melapor lawan khalifah waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab, hendak melaporkan bini nih pamamayan penyarikan di rumah kada biris macam-macam, hendak melapor lawan Sayyidina Umar dengan harapan karena Sayyidina Umar memanggil bini itu dan menasihati. Nah, berangkatlah laki-laki tadi ke tempat Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu sampai di pelatar rumah Sayyidina Umar, mendengar ada suara bini-bini bermamai dalam rumah. Mendengar ada suara perempuan bermamai di rumah. Didengarkan bermamai bujur. Siapa yang memamainya? Dilihati, soalnya Sayyidina Umar dimamainya. Nah, Sayyidina Umar karena manusia yang keras, manusia yang berani, gagah perkasa, dimamai oleh nang bini. Jadi ujaran nang laki-laki tadi, "Man ini sahabat Sayyidina Umar dimamai nang bini, aku wajar aja memamai bini kok." Bulik laki-laki tadi, kada jadi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini merasa ada tamu nang bulik didatangi sidin. Kenapa bisa dibulik? Kenapa yang bulik? Ulun nak melapor lawan pian bini ulun kada baik akhlaknya. Setelah ulun sampai ke rumah pian kurang lebih bini pian. Lalu apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Beliau berkata, "Innaha tabbakhatun li ta'ami, khabbazatun li khubzi, ghassalatun li thiyabi, murdi'atun li waladi, wa laysa dhalika biwajibin 'alayha. Wa inni ahtamiluha lidhalik." Jadi Sayyidina Umar, itu istriku memasakkan aku makanan, mengolahkan aku roti, menapasakan bajuku, menyusui anakku, maharaguakan anakku, padahal itu kada wajib lawan inya. Nah, oleh karena itu setiap kali memamai aku sandang aja mamayannya itu. Mulai sabi wajib. Nah, jadi praktik contoh Sayyidina Umar ini merupakan budi pekerti yang baik, ihtimalul adza, menyandang. Dengarkan. Tapi bini Sayyidina Umar ini bujur orangnya penyarikan nang bini, tapi bermasak rajinan, bertapas rajinan, namanya anak pintar, semuaan baik. Cuma sebutin aja pamamayan lawan laki masalahnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan disebutkan lagi tentang ihtimal ini. Syakik al-Balkhi atau al-Balkha ini, beliau ini punya istri, di samping pamamayan ditambah penguliran. Nah, kalau Sayyidina Umar masih baik, masih bini rajinan aja walau pamamayan. Syakik al-Balkhi ini mana penguliran, mana pamamayan, sehingga keluarga beliau itu menyarankan kepada Syakik al-Balkhi supaya talikha, sudah bini pian itu cerai aja sudah, mana di rumah kada biris, mana pemumpungan kada baik. Apa jawabnya Syakik al-Balkhi? Ujar Syakik menjawab, "In kanat sayyi'atal khuluq fa ana hasanul khuluq." Amun istriku itu jahat budi pekertinya, aku barang nang baik budi pekerti. Walau faraktuha lasirtu mislaha, jikalau aku ceraikan dia berarti aku sama lawan inya ngarannya. Itu alasanku kadang menceraikan. Pertama, kalau aku ceraikan inya berarti aku sama lawan inya pada kada baik akhlak. Yang kedua, kalau aku cerai, kayaknya kawin ke orang lain, kasihan orang lain dapat bini kun itu. Jadi baik aku aja betul menyandangnya. Nah, ini ngaran ihtimalul adza, menyandang. Min alamati husnul khuluq, tanda daripada baiknya budi pekerti seseorang.
Nah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertobat dari segala dosa dan memperbaiki budi pekerti kita. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Wa natubu ilallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayai arwajun minhum syafa'atan. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim.